percepat ya. Nah, kalau misalnya ada yang tinggal submit, silahkan submit dulu. Kalau tinggal masih cuman 1 atau 2 nomor lagi, mungkin nggak apa-apa, bisa dilanjut sebentar, tapi kita mau bahas dulu nih materinya ya. Nah, kalau untuk hari ini materinya nggak terlalu banyak ya, karena waktunya juga nggak banyak. Jadi kita mungkin agak cepat aja bahasnya, karena ini juga sebenarnya nggak ada yang susah sih ya kalau bahasa Inggris itu sebenarnya. Jadi itu aja. Oke. Eh, Cuman sekali lagi memang bahasa Inggris UTBK itu lebih menekankan ke reading comprehension ya, jadi nggak ada listening. Kita hanya diuji kemampuan kita dalam memahami bacaan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang preceding dan following paragraph ya. We are going to talk about preceding and following paragraph. Okay. Beforehand, do you guys have any idea what are preceding and following paragraph? Ada ada yang tahu bedanya preceding dan following paragraph? Ya, Lebih dan mengikuti, coach. yang mana mengikuti, yang mana mendahului? Preceding mendahului, following mengikuti. Oke, preceding mendahului, following mengikuti ya. Iya. Oke. Jadi intinya kalau preceding kita disuruh nebak gitu ya. Paragraf sebelumnya itu bahas tentang apa. Kalau following berarti kita menebak setelah bacaan ini apalagi yang akan dibahas gitu ya. Oke. Dan jadi betul ya, preceding itu adalah paragraf atau pertanyaan yang eh, apa namanya, meminta kita untuk menentukan topik sebelum paragraf pertama. Kalau following question uh, itu setelah paragraf terakhir gitu ya. Jadi intinya yang paling sederhana adalah teman-teman bisa mengetahui paragraf sebelumnya dengan membaca paragraf paling pertama. Bahkan bukan cuma paragraf pertama ya. We can also get the answer by only reading the first sentence of the first paragraph. Ya, jadi paragraf paling pertama kita lihat kalimat paling pertama. Ya, biasanya di situ bisa apa namanya, bisa diperkirakan gitu ya, kita uh, bisa guessing jawabannya yang mana gitu ya. Oke. Nah, sementara kalau following paragraf itu kita lihatnya dari paragraf terakhir ya. Not just only the last paragraph but also the last sentence ya, bukan cuma paragraf terakhir tapi di kalimat paling terakhir. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman dapat pertanyaan preceding atau following, teman-teman nggak perlu baca kalimat yang lain, cukup kalimat paling pertama untuk preceding, kalimat paling terakhir untuk following ya. Nah, teman-teman tinggal udah dibaca nih ya. Nah, terus kita lihat apa yang dibahas di paragraf itu. Ya, biasanya kata-kata atau yang yang dibahas di paragraf sebelumnya itu harusnya mengandung minimal 1 atau 2 kata yang ada di kalimat paling awal ya. Kalau untuk following biasanya dia akan membahas tentang 1 atau 2 kata yang sama persis dengan kalimat terakhir ya. Dan ini adalah contoh jenis pertanyaannya ya. What might be the subject of
the preceding paragraph, atau the paragraph preceding this passage probably about, ya, atau mungkin bukan cuman itu, bisa juga what is most likely the paragraph following, ya, bisa diganti dengan preceding juga, ya, the passage, the text, atau the paragraph, ya. Kalau the part following the passage of sentence is likely discuss. Nah, bisa juga ada kata-kata ini, ya, likely discuss about bla bla bla. Ya, oke. Jadi teman-teman nggak perlu jangan bingung lagi, jangan pusing lagi kalau nemuin kata preceding atau following, ya. Preceding artinya sebelum, following artinya sesudahnya, Siap. gitu ya. Oke, karena ada juga yang kadang masih nggak tahu nih proceeding itu artinya apa, jadi nggak tahu pertanyaannya dan nggak ngerti. Oke, sekali lagi pertama perhatikan soalnya, terus dia nanyain preceding atau following. Ya, kalau baca preceding kita baca baris pertama, kalimat pertama, paragraf pertama. Oke, kalau following baca baris terakhir, paragraf terakhir. Ya, terus kita bisa ambil kesimpulan gitu ya, cukup dengan baca kalimat tersebut. Ya, atau kalaupun misalkan teman-teman nggak bisa nyimpulin atau kesulitan bacanya, kita bisa cari istilah-istilah atau kata-kata di kalimat tersebut yang paling sesuai dengan pilihan jawaban. Ya, jadi lihat pilihan jawabannya ada nggak sih? Kalau misalkan ada hal-hal yang udah jelas nggak dibahas di kalimat awal eh, untuk preceding, berarti bisa kita eliminasi, begitupun dengan yang following. Ya, contohnya seperti ini. Nah, walaupun paragrafnya panjang seperti ini, tapi kalau pertanyaannya following the passage most likely discussed, kita sebenarnya nggak perlu perhatiin ini, kita nggak perlu perhatiin paragraf kedua terakhir ini, ya. Nah, yang kita perlu perhatikan hanya kalimat terakhir di paragraf ini, ya. Kalaupun misalkan belum ada gambaran, bolehlah baca kalimat kedua terakhir, ya. Tapi biasanya umumnya baca kalimat terakhir aja udah nemu jawabannya. Oke, kalau kita baca kalimat terakhirnya aja, ini kira-kira jawabannya yang mana? Yang A, B, C, atau D atau E? B, bukan sih coach? The kinds of food recommended. Recommended. Oke, ada yang punya ide lain? Ada yang punya pendapat lain? Kita lihat kalimat akhir ya. Learning what triggers your heartburn can have Can help you ease the bond. the burn. Artinya apa tuh? Artinya apa ini? Mempelajari apa? Pelajari apa? Apa yang men-trigger itu apa? Merangsang gitu ya. Heart burn artinya apa tuh? Coach, hati coach. Belum Ya, apa? hati yang terbakar itu. Hati yang terbakar. Fry. Apa ya? Kalau misalkan mau nyontek kamus boleh. Iya Ya, kak, benar. santai aja. Ya. Can have you is heartburn it. Heart itu kalau di bahasa Inggris dia lebih ke jantung ya. Terbakar. Jadi apa namanya? Bukan hati ya. Terus pertanyaannya sekarang kita lihat. Anggaplah kita nggak ngerti ya. Anggaplah kita nggak ngerti kalimat ini. Nah, terus lihat pilihan jawabannya. Mana yang kira-kira paling nyambung? Apakah dia nyebutin overweight? Nggak ya? No. No, ya, I don't think so. Ya, itu kayaknya udah jelas.
salah ya. Terus apakah dia nyebutin smoking effect di kalimat ini ya, bukan kalimat sebelumnya? Oh, nothing. Enggak. Nah ya, apakah dia nyebutin food recommended? Enggak. Ya. Enggak. Apakah dia nyebutin faktor yang menyebabkan heartburn? No. Apakah dia nyebutin cure heartburn? Cure heartburn. Ya. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang E. Ya. Karena dia kayaknya mempelajari apa yang ini terus kayak heartburn can have you is the dia akan meredakan ya, meringankan. Is itu kan artinya dia dari easy ya, kayak artinya easy, mudah. Is itu meringankan atau mudah ya, meringankan. Berarti kayaknya yang lebih tepat adalah yang cure ya, cure. Dan yang the best way ini adalah yang ini, learning what triggers. Jalan terbaik. Jalan terbaiknya adalah ya ini ya, kita mempelajari apa yang bisa menyebabkan atau merangsang atau menimbulkan ini. Nah, itu the best way-nya ya. Itu. Oke. Jadi gampang ya ternyata ya, tinggal baca kalimat. Bahkan kita nggak perlu baca yang sepanjang tadi ya. Nah, ini mungkin untuk soal yang lain. Gitu. Kemudian ini pertanyaannya, what paragraph following the preceding juga sama ya. Ntar kita coba yang preceding. Ini udah ada jawabannya lagi. Yang preceding. Oke, berarti kita cukup baca kalimat pertama ya. Nah, a newer and safer alternative is on the way. Artinya apa nih? A newer and safer alternative is on the way. Ada yang tahu artinya apa? Bisa kita artiin. Berarti yang new itu kan baru ya. Newer berarti lebih yang terbaru gitu ya. Safer berarti lebih aman. Ya, is on the way berarti alternatif yang lebih teranyar atau terbaru dan lebih aman itu lagi dalam proses ya, on the way maksudnya gitu, mungkin lagi dalam penelitian atau dalam pengembangan. Nah, kemudian nah kalau kita lihat di sini di pilihan jawabannya ya. Nah, jawabannya kan katanya ini tuh ya, new cure for cataracts not yet issued to public. Nah, artinya katanya yang ada kata new kan ya tadi ya, ada newer, safer. Walaupun dia belum nyebutin penyakitnya ya. Tapi kalau kita baca pilihan jawaban yang lain, different and more conventional cataract cure itu kayaknya nggak belum tepat ya. Different kind of eye disease that resembles cataracts juga ini kayaknya nggak disease-nya bahkan nggak disebutin sama sekali kan ya. Patent remedies for eye disease other than cataract, tentang paten ini juga nggak disebutin. Cause and symptoms of cataract mostly found itu juga kurang tepat ya. Karena apa? Karena di sini kalimat pertamanya cuma bilang ada alternatif yang terbaru dan lebih aman. Berarti yang paling nyambung adalah new cure for cataract not yet issued to public. Jadi belum diumumkan nih ke publik. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Enggak, Coach. Ya. Oke. Karena basically kalau bahasa Inggris itu sebenarnya mudah.
soalnya juga itu aja sebenarnya ya. Maksudnya tipe soalnya nggak rumit. Yang paling penting adalah teman-teman bisa memahami bacaannya gitu ya. Nah, jadi kalau bisa memang teman-teman perbanyak perbanyak baca gitu ya untuk supaya teman-teman terbiasa dengan bacaan bahasa Inggris. Nah, ini tadi soal pretestnya ya. Nomor 1 nih, paragraph preceding the text was probably discussed about. Berarti kita lihat kalimat pertama aja ya. There are two basic types of glacier. Those that flow outward in all directions without regard for any underlying terrain, and those that are confined by terrain to a particular path. Nah, berarti dia nyebutin glacier ya, glacier. Nah, mana yang paling sesuai nih? Apakah yang A, B, C, D, atau E? C. C. C, Coach. Iya, That's betul. my best Type of answer. glacier. Karena di sini juga baru nyebutin ada 2 tipe glacier ya. Jadi kemungkinan yang sebelumnya itu masih ngebahas tentang type of glacier ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan paragraf sebelumnya ya, berarti dia harus sesuai dengan kalimat yang ini. Oke. Kalau yang glacial form itu kayaknya belum ada hubungannya ya. Terus yang sideway glacier atau probably form ini juga belum kayaknya nggak belum arah apa sebelumnya itu nggak ke sana gitu karena nggak ada hubungan dengan paragraf yang ini. Oke, ini bukan basically slowly access. Mana lagi yang following? Oh ini nih. Which of the following is most likely to be the best subject of the paragraph following this passage? Ya, kita lihat kalimat terakhirnya ya. Nah, di sini ada kata-kata in these cases, the loser at the trial court may appeal to the next higher court. Nah, kita terjemahin dulu aja ini artinya apa nih. In these cases, the loser at the trial court may appeal to the next higher court. Artinya apa tuh? Dalam kasus-kasus ini ya, kasus yang tadi mungkin dari disebutin beberapa kasus ya. The loser artinya apa nih di sini? Yang lose itu kan kalah ya. Berarti loser ini berarti yang kalah di apa namanya di peradilan ya, persidangannya kalah. Dia bisa aja atau berkeinginan may appeal, mungkin aja dia bisa mengajukan ke pengadilan yang lebih tinggi. Nah, kemudian kira-kira selanjutnya dia ngebahas apa? Apakah proses dari appeal-nya tadi, out of court settlement, the state court structure, sentencing procedure, definition of court system. Yang mana jawabannya? Nomor 8. Kalau tadi dia cuma bilang in this cases, the loser atau yang kalah di peradilan may appeal to the next higher court. Kira-kira yang paling nyambung yang mana? Prosesnya atau court settlement? Yang proses, Kak. The process of an Proses of an appeal ya. Ini jawabannya yang A. Oke. Karena kemungkinan besar yang dijelasin selanjutnya adalah proses appeal-nya tadi ya, gimana dia mengajukannya segala macam ya. Kalau yang B, C, D, dan E kayaknya nggak nyambung ya. Walaupun mungkin ada hubungannya sih, tapi pembahasannya mungkin bukan setelah paragraf ini ya. Oke, sampai sini ada
yang mau bertanya? Any question so far? No, coach. Nah ya, cukup jelas ya. Yep. Oke. Oke, kalau jelas kita coba tadi di PPT-nya masih ada soal lagi, kita bisa latihan lagi mungkin ya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi kayaknya masih cukup. Nah ini, the paragraph following the passage most likely discuss bla bla bla, ini sebentar saya copy ke bawah dulu. Oke. Yes. Kenapa begini ya? Oke. Oke, ini paragrafnya. Nah, kita lihat kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya, only in a few instances appropriate national legislation was enacted. Nah, misalkan kita copy di sini nih, ya, kalimat terakhirnya aja. Nah, kalau kalimat terakhirnya ini, kira-kira following paragrafnya yang mana? B bukan sih, coach. Example of proper legislation regulating refugees. Iya. Oke, ada ide lain? Ada ide yang lain? Karena di sini ada kata legislation gitu ya. Iya, legislation. Terus Di option B juga ada legislation. oke. Kita lihat jawabannya yang benar adalah B ya. Memang kalau kita lihat juga yang A, C, D, dan E ini hampir nggak ada hubungannya juga ya kayaknya gitu. Atau paling nggak teman-teman walaupun misalkan nggak paham, kita bisa cari sekali lagi kata-kata yang sama persis ya, atau kalaupun kata-katanya nggak sama persis, mungkin sinonimnya ya. Nah, di sini kebetulan ada legislation, itu kayaknya susah juga kita nyari sinonim dari legislation, makanya dia nggak diganti ya. Kalau teman-teman nemuin istilah yang sama persis, ya kemungkinan besar ini jawabannya. Tapi kalau ternyata ada pilihan jawaban yang juga menyebutkan legislation, nah baru teman-teman mungkin lihat mana yang paling sesuai ya sama kalimat ini. Itu. Tapi kalau misalkan kalimat lain tidak ada kata legislation dan menurut teman-teman ini adalah kata kunci dari kalimat ini, ya intinya adalah legislation, berarti ya udah pasti ini jawabannya ya yang D. Itu artinya apa? Bahkan kita nggak paham atau nggak ngerti ya yang di ini kan refugee itu apa gitu. Kita nggak baca istilahnya kalimat sebelumnya apa. Tapi ya karena dia ada kata legislation, di sini juga ada legislation ya, kita bisa simpulkan itu jawabannya. Itu ya. Artinya kita sekali lagi nggak perlu baca semua bacaannya, semua teksnya. Ya, kita bahkan bisa menjawabnya dengan benar tanpa membaca ini ya. Sepanjang ini kita nggak perlu nggak perlu baca kalau dapat soal preceding atau following. Oke. Terakhir mungkin, what is the following sentences should be end of paragraph. Nah, ini mungkin sedikit variasi ya, variasi lain. Walaupun ini pertanyaannya agak jarang, tapi mungkin aja teman-teman dapat. Kalau bedanya kalau yang tadi teman-teman diminta untuk menebak kira-kira paragraf selanjutnya membahas apa.
ya. Kalau pertanyaan ini, teman-teman diminta untuk memberikan kalimat penutup ya, yang mengikuti di kalimat ini. Oke, sekarang kita ambil kalimat terakhirnya aja. Oke, kita copy di sini, kita paste. Nah, selanjutnya kita pilih kira-kira kalimat yang melanjutkan ini dan paling nyambung yang mana? A, B, C, D, atau E? Bukan squad. Oke, yang lain ada ide yang berbeda? Kalau D gimana, Kak? Yang D, that's why cowboys work very hard only during the spring and fall. Oke, yang lain? Ada ide yang lain? Ada yang lain idenya? Karena yang paling tepat adalah yang A. Ya, memang di sini ada weather-nya ya. Iya. Mungkin ada hubungan sama ini. Ya, tapi sebenarnya ada kata-kata even when the weather is bad. Artinya apa? Artinya dia nggak memperdulikan cuacanya, ya. Yang jelek. Nah, Iya. gitu ya. Berarti dia nggak memperdulikan. Bahkan ketika cuaca buruk pun, dia tetap apa bahasa Indonesia, menunggangi kudanya secara berkelanjutan atau terus-menerus gitu ya. Nah, ya itu menunjukkan kekuatan si cowboy-nya ya. Kalau yang work very hard only during spring and fall itu justru sebenarnya ada berkebalikan ya. Karena di sini justru dia bilang walaupun cuacanya buruk, dia tetap menunggangi kudanya segala macam. Ya. Anjing mami. Oke, gitu ya. Itu penjelasan kenapa yang D kurang tepat ya. Karena ada statement yang sedikit bertolak belakang gitu ya. Itu aja mungkin yang membuat yang D itu jadi kurang tepat. Gitu. Tapi setidaknya udah ada cukup jeli untuk melihat di sini ada weather ya. Berarti mungkin ada hubungan sama ini ya. Cuman ternyata statementnya di sini kurang sesuai atau saling bertolak belakang. Oke, terakhir ada yang mau ditanya lagi? Is there any question? Yes, I have coach. Okay, what is it? Kan tadi ditanya buat kalimat be the end of paragraph kan coach. Itu like a straight of disclaimer atau kayak kesimpulan gitu coach, atau kenapa? Atau gimana? Mostly conclusion. Makanya if you see all of these options are begin with therefore, thus, to conclude, that's why, and as a result. Yeah. So usually when we need to find the following sentences, we need to conclude the passage. Okay, I see. So if you cannot conclude just by reading the last sentence, you can go over to the previous one. Ya, jadi kalau misalkan kalimat ini dari kalimat ini teman-teman belum bisa menyimpulkan, silakan teman-teman baca paragraf dari awal gitu ya. Mau baca dari kalimat paragraf akhir tapi dari awal gitu ya, dari kalimat pertama. Nggak perlu baca dari yang kalimat paragraf
pertama, tapi cukup paragraf terakhir aja. Tuh, ya. Kalau misalkan teman-teman belum bisa menemukan jawaban atau kesimpulan dari kalimat terakhir aja. Ya, if you feel the last sentence is not enough to conclude and give your statement, or you cannot find the most suitable answer, you Yeah. can go over the last paragraph and start to read from the beginning. Yeah. Okay. Thanks But for your mostly, okay, good. Yeah. But mostly last sentence is enough. Mungkin ya karena ada beberapa hal yang aja yang mungkin nggak disebutin, jadi kita agak sulit untuk menyimpulkan atau kita jadi ragu gitu ya. Karena di sini nggak nyebutin koboi sama sekali, terus tiba-tiba ada koboi di sini. Nah itu aja mungkin yang bikin bisa jadi teman-teman jadi ragu gitu ya. Nah kalau misalkan ragu, tinggal baca paragrafnya secara utuh. Okay, if there's no question, I think we can go for post test. I will share the link on chat. Which is UTBK English post 3. Yeah. Okay. Please visit the link and make sure you can access it. If you find any difficulties, you may please let me know. Yeah. Okay. Can the link be accessed? Udah bisa diakses linknya? Atau ada yang kesulitan? Sudah bisa, Kak. Sudah ya? Oke.